Shalom saudara. Shalom. Seberapa yang diberkati Tuhan, coba angkat tangannya. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik. Segala sesuatu Dia yang atur, segala sesuatu ada di dalam tangannya. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, Kau layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami datang padamu Tuhan Yesus, kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang telah hidup Tuhan, Kau yang mengalahkan segala maut. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup.
percaya bahwa Tuhan kita hidup, silakan bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, kami percaya Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari semuanya angkat kedua tanganmu, sebab Dia hidup, sebab Dia ada hari esok. Dia kami tak gentar Tuhan, ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin, kami percaya Tuhan. Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar. Sebab Dia ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Engkau yang telah hidup, Engkau yang telah naik dan duduk di tahta. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah mati, Engkau yang telah bangkit, dan Engkau yang telah naik. Engkau yang menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya.
Tetap bangkit berdiri saudara. Mari semua kita memuji Tuhan. Dia penebusku. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan Tuhan kita Yesus. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, ku yakin. Mari semuanya angkat panci Tuhan. Ku angkat panci, oh, oh, oh. Dia telah menangkan maut, dia menang. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah. Kaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu dia penolongku, darahnya. Ku yakin, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, ku yakin. Ku angkat panci, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, dia menebusku. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah pembebas kami Tuhan. Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Haleluya. Dia menebusku. Dia hiduplah. Amin Tuhan. Dia menebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia menebusku. Dia menebusku. Amin Tuhan. Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Kalau penebus kami Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Amin.
sukacita oleh karena Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari semua yang angkat tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya mampu ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang selalu beserta dengan kami, Immanuel. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Selalu ada mujizat di dalam setiap kami bersyukur Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, apapun problema kami dan apapun yang menjadi ketakutan bagi kami, kami mengucap syukur pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang turun tangan Tuhan Yesus menyelesaikan setiap Tuhan permasalahan kami Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang ajar untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang ajar untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap
Kemenangan telah kami terima Tuhan, daripada-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan Yesus letakkan segala hidup kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu segala sesuatu yang Kau pelihara semuanya akan menjadi baik Tuhan. Dan Kau akan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar Engkau urapi dia Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami memperoleh rema daripada-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang mau diberkati mari kita angkat tangan. Yang mau sehat, mau sembuh, bahagia, dipulihkan, kita datang kepada Tuhan yang punya kuasa. Karena Dia Allah, Dia Raja, Dia adalah penolong, pembela yang agung. Karenanya pada saat ini kita boleh memasuki bulan yang ke-9. Tidak terasa 2022 sudah kita lewati selama 8 bulan ya. Kita akan memasuki bulan yang ke-9. Saya pastikan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun keadaan dunia mengalami goncangan, perubahan-perubahan di dunia sekuler, dunia perekonomian, dunia politik, dunia pendidikan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Tetapi saudara tidak usah takut, tidak usah cemas, khawatir, karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah berubah. Dia berfirman, pasti firman-Nya akan digenapi. Oleh sebab itu pada hari yang bahagia ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca Alkitab kita ya, di kitab kitab 1 Korintus pasal 9. Hari ini saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbicara tentang pahala atau mahkota. Ya, pahala atau mahkota. Untuk itu mari kita landasi dulu di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24. Kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal ke-9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota fana atau yang fana. Tetapi kita baca dengan keras, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita bicara tentang mahkota atau pahala, ada 2 jenis atau mungkin 3. Pertama, mahkota itu adalah salah satu perhiasan untuk melengkapi seseorang secara khusus kalangan kaum Hawa atau wanita. Biasanya mereka yang kaya, yang memiliki ya keuangan yang lebih, biasanya mereka membeli berlian dalam
bentuk seperti mahkota dipakai ya pada momen-momen tertentu, entah itu pesta pernikahan, pesta pertunangan, atau pesta ulang tahun, mereka pakai. Dan pada waktu mahkota ini disorot dengan lampu, apalagi lampu laser seperti zaman sekarang, waduh, memantulkan ya sinar gemilau, sehingga orang yang melihat rasa kagum. Wah, ini berlian, ini intan, ini emas. Itu permata atau mahkota. Ada juga mahkota atau hadiah atau pahala ini ya. Pahala ini tidak bisa kita samakan dengan perhiasan, melainkan pahala atau mahkota ini adalah suatu jasa atas perjuangan seseorang. Ya, misalnya seorang atletik, seorang olahragawan seperti yang kita baca tadi. Katakanlah seorang petinju, mereka tidak semua mendapatkan mahkota atau pahala. Mereka akan memperoleh mahkota apabila mereka berjuang, berusaha, bekerja keras, melatih diri dengan disiplin. Entah itu pola makannya, entah itu waktu istirahatnya, entah itu ya gaya hidupnya, dan seterusnya. Mereka dijaga betul-betul supaya mereka memiliki stamina yang fit, yang kuat, sehingga pada waktu orang tersebut berlomba, bertanding, mereka bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, pada waktu dia menang nomor 1, dia biasanya mendapat piala, mahkota atau pahala. Itulah bentuk-bentuk pahala di dunia ini. Nah, hari ini saya tidak bicara tentang mahkota secara lahiriah. Kita akan bicara mahkota secara alkitabiah. Apa sih mahkota atau pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui firman-Nya? Alkitab banyak sekali bicara tentang mahkota, pahala, baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dan pahala mahkota ini dapat dimiliki, direbut bukan oleh semua orang, melainkan orang yang berjuang habis-habisan, yang mengorbankan tubuh, raga, jiwanya untuk merebut mahkota ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, ada banyak mahkota, tapi saya akan memberikan beberapa contoh mahkota-mahkota yang ditulis oleh Alkitab. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Sekali lagi, mahkota kehidupan. Ini mahkota yang dijanjikan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Kekaisaran Romawi pada waktu zamannya Rasul Yakobus. Baik, kita akan baca di dalam pasal 1 dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita akan membaca bersama-sama kitab Yakobus 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
berbahagialah kepada orang-orang ya yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang Kristen itu bukan berarti tidak pernah mengalami cobaan, bukan berarti tidak pernah mengalami masalah, bukan berarti tidak mengalami kesulitan, bukan berarti tidak pernah mengalami sakit penyakit, bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan dan sebagainya. Kekristenan itu harus melalui proses. Prosesnya apa? Pencobaan. Tetapi kalau kita bertahan dalam pencobaan, maka Allah menyediakan mahkota kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, justru Tuhan akan menguji, melihat karakter kita, kesetiaan kita pada saat kita hidup dalam pencobaan. Pencobaan itu tidak enak. Siapapun tidak akan pernah berkata cobaan itu enak. Gak ada orang yang suka pencobaan. Pendeta, pastor, rohaniawan, rasul, nabi, guru, penginjil, dosen, semua kalau bicara tentang pencobaan itu tidak enak secara daging. Tetapi kalau cobaan-cobaan datang hadir di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, bagaimana responmu, sikapmu menghadapi cobaan? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Yakobus ini seorang gembala sidang di Yerusalem. Dia sebagai hamba Tuhan yang diurapi, yang mendapat mandat langsung dari Allah, tapi dia sendiri mengalami cobaan, penderitaan yang berat, kesulitan, sehingga di tahun 62 dia wafat dengan mati syahid, mati martir. Tetapi yang harus dicatat, meskipun cobaan itu berat, dia tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apa saat engkau mengalami cobaan, kau tetap mengasihi Allah? Apa kau tetap berkata Tuhan baik? Apa kau tetap berkata terima kasih Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan aku pada saat kau kehilangan orang yang kau cintai, pada saat kau kehilangan seorang ibu, seorang mama tersayang begitu cepat? Apakah kau berkata Tuhan terima kasih bahwa engkau sudah memanggil orang tuaku karena kau mengasihi beliau? Itu sebabnya aku harus bersyukur. Aku harus ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa orang tuaku wafat di dalam iman kepada Tuhan. Ini namanya mahkota kehidupan. Jadi kalau saudara ingin punya mahkota kehidupan, bertahan, tetap semangat. Amin. Kita katakan kita tetap semangat. Kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10 bagian C. Mari kita lengkapi pernyataan kitab Yakobus ini kepada Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. 10 bagian C berkata begini. Kita baca saja dari ayat pertama dari 10 ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Ayat terakhir atau bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan
mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kasih kita, kesetiaan kita sampai kapan? Sampai mati. Tuhan tahu kasihmu kepada Tuhan lewat ujian. Apa engkau tetap mengasihi Tuhan apa enggak? Sampai akhir hidup. Dan kalau kita bertahan sampai akhir hidup, mahkota itu bukan hanya untuk Paulus, bukan hanya untuk Yakobus, bukan hanya untuk Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, tetapi mahkota kehidupan itu untukmu dan untukku. Sehingga pada waktu engkau datang menghadap Tuhan, engkau masuk ke surga tidak dengan kepala gundul, tapi mendapat penghormatan, penghargaan dari Dia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ada mahkota yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. 1 Korintus pasal 2, kita membaca ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota yang kedua adalah mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan itu adalah mahkota yang diberikan Tuhan kepada setiap orang semasa hidupnya, mau memenangkan jiwa, mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat, tergelincir ke dalam dosa, jiwa-jiwa yang tidak tahu tentang kehidupan yang kekal. Maka saya dan saudara harus menjadi penyambung-penyambung mulutnya Allah atau lidah. Melalui apa? Melalui kesaksian, melalui penginjilan, melalui perbuatan-perbuatan nyata. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia seseorang bisa selamat kecuali di dalam Tuhan. Nah, ini pernyataan Alkitab yang hakiki, yang harus dimiliki setiap orang percaya, bahwa keselamatan itu tidak akan kita dapatkan di luar Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun seseorang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena keselamatan itu hanya terdapat di dalam Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh menutup mulut. Kita tidak boleh berdiam diri melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak cara saudara bisa memenangkan. Kalau saudara sebagai pebisnis, saudara punya relasi, punya sahabat, punya istilahnya apa ya? Customer atau rekan kerja, rekan bisnis, rekan dagang. Saudara jangan hanya merasa cukup bergerak di bidang perdagangan untuk saling menguntungkan secara duniawi atau secara sekuler. Saudara sebagai orang percaya harus bersaksi,
harus cerita kepada mereka. Kenapa saya sekarang masih tetap eksis di tengah-tengah pandemi? Kenapa saya masih tetap sehat? Kenapa saya tetap bersuka cita? Kenapa saya tetap bersemangat? Karena saya punya Tuhan. Saya punya Allah yang aku kenal dalam Yesus. Kalau Anda juga ingin menikmati pengalamanku, ayo percayalah Tuhan. Terimalah Dia. Dia Allah yang tahu kesulitan kita. Dia tahu masalahmu. Nah, bersaksi lewat perkataan, bersaksi lewat perbuatan, tindakan-tindakan kasih. Ada seorang di Surabaya itu anak Tuhan. Dia orang Kristen yang biasa, punya mobil. Dia punya hati ingin memenangkan jiwa. Bagaimana supaya setiap minggu saya harus bawa jiwa baru? Dia bawa ke gereja. Dia punya teman sahabatnya di WA, didekati lewat kata-kata yang bisa membangun iman. Kalau mereka ada yang sakit, didatangi. Mereka yang ada pergumulan, ada perceraian, mereka datangi. Mereka yang ada masalah ekonomi, mereka datang diinjili. Mereka ajak, ayo kalau kamu ingin mendapatkan jalan keluar, ayo ikut aku. Kemana? Ikut aku ke gereja. Kau akan pasti dipulihkan. Dia datangi rumahnya. Walaupun masuk gang, dia jemput saudara. Dengan mobilnya sendiri. Dia ingin bagaimana orang ini selamat. Dia harus berkorban. Dia punya mobil. Tidak hanya cukup merasa, oh untuk aku berdoa ke gereja. Tapi dia ingin punya hati. Aku bisa melayani. Aku tidak jadi pendeta. Tapi aku juga mau ambil bagian dalam pelayanan. Melalui apa? Menangkan jiwa, jemput jiwa, bawa jiwa-jiwa melalui kendaraan yang dia miliki. Benar saudara, setiap minggu dia bawa jiwa baru. Setelah dia ke gereja, dia dibimbing terus. Setelah beberapa minggu berikutnya, setelah dia mulai mantap kepercayaannya tentang kekristenan, dia boleh diajar dan dia mulai cari jiwa baru lagi. Terus setiap minggu selalu bawa jiwa baru. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, kau punya teman, punya sahabat, punya teman mahasiswa. Jangan biarkan dia minggu keloyoran, hanya begadang di malam minggu. Injili, doakan, ajak, dorong mereka supaya dia juga mengenal Yesus dengan benar. Kalau dia juga mahasiswa yang memiliki iman kepada Yesus sungguh-sungguh, wah pasti kuliahnya juga sukses. Di Surabaya saya punya anak buah saudara. Dulu sekolah minggu di sini. Tahun 81-an. Sekolah minggu. Dia kalau nyanyi lucu. Kalau di sekolah minggu dia selalu menyanyi gini. Malu-malu sekolah minggu, tidak boleh malu. Nyanyinya gitu setiap minggu, ya, setiap minggu. Nah, akhirnya dia mengalami proses yang luar biasa. Oh, hartanya habis, dunianya habis. Pokoknya habis-habisan. Tapi dia punya Tuhan. Dia punya Allah yang harus diandalkan. Orang tuanya meninggal. Pokoknya habis-habisan. Tapi anak Tuhan tidak putus asa. Dia berjuang di Surabaya. Dia melanjutkan kuliah hanya jempolan bukan ubaya, Untak. Dia dapat setelah lulus di Untak, dia berpacaran dengan teman sekampus, sama-sama di Untak. Dan sekarang luar biasa. Istrinya sekarang menjadi salah satu pejabat Bank Kanwil Jawa Timur. Usianya masih muda. Dan dia punya anak. Anaknya itu selalu ditanamkan pelayanan. Dia melayani musik, melayani pujian, selalu dibelikan alat-alat musik di rumahnya supaya hari Minggu untuk Tuhan. Benar, singkat ceritanya, setelah dia SMA, dia lulus,
Yang pertama dapat beasiswa dari perguruan tinggi negeri Jepang, saudara. Beasiswa kuliah di Jepang. Dan ini saya dapat informasi dari lulus S2, ya. Yang kedua, adiknya, dia juga dapat beasiswa kuliah di Taiwan, saudara. Saudara bayangkan, orang yang setia melayani Tuhan itu Tuhan tidak akan berhutang budi. Amin. Saudara, walaupun ada cobaan, ada tantangan, ada kesulitan, ada ejekan, ada hinaan, ada kata-kata yang bisa merugikan hidupmu, kau tidak usah responi dengan negatif. Bahwa itu bagian dari proses pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa kita harus menginjil, membawa jiwa-jiwa? Karena ini perintah Tuhan, amanat agungnya Tuhan. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mereka yang percaya baptis, mereka yang sudah dibaptis air secara selam, mereka doakan supaya dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, ajar, didik, bekali, lengkapi dengan dasar firman, supaya menjadi anak Tuhan yang kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah goyah. Dan yang kedua, kenapa kita harus bersaksi? Karena satu saat Allah minta pertanggungan jawab kepada kita. Yehezkiel pasal 3 dikatakan, kalau engkau melihat orang jahat, engkau mendiamkan dia, engkau tidak mengingatkan dia, tidak menyadarkan dia, dan kalau orang jahat itu satu saat meninggal tanpa pertobatan, dia binasa. Tapi Tuhan juga menuntut orang benar yang tidak pernah bersaksi ini, dituntut oleh Tuhan. Tetapi kalau melihat orang berbuat dosa, melihat orang jahat, melihat orang melanggar hukum, kita nasihati, kita bimbing, kita arahkan kepada Tuhan, kita arahkan supaya bertobat, berpaling kepada Tuhan. Tapi yang diarahkan ini tidak mau bertobat, tidak mau sadar, itu berarti kita tidak punya hutang. Dia akan mati karena dosa. Kita tidak dituntut oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ingin mendapatkan mahkota kemegahan ini, mari pulang dari gereja kita berdoa, Tuhan, aku masih banyak PR. Suamiku belum percaya Tuhan, orang tuaku belum percaya Tuhan, anak-anakku belum percaya Tuhan, iparku belum percaya Tuhan, pacarku belum percaya Tuhan. Injilnya katakan, kalau engkau sayang sama aku, kalau engkau cinta sama aku, percaya dulu, ikut aku dulu setiap minggu. Menangkan jiwanya sebelum dia membangun hubungan lebih dalam lagi. Jiwanya perlu diselamatkan dulu, supaya satu saat kalau Tuhan mengizinkan harus menjadi jodohnya, dua-duanya di dalam Tuhan. Wah, bukan hanya di dunia kumpul, tapi juga di sorga. Haleluya. Itu yang kedua, kemegahan pada saat seseorang mau setia melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, ya, saya akan berikan 3 saja. Mahkota kebenaran. Ada mahkota kemegahan, ada mahkota kebenaran. Ayo kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7-8 berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Ayat 7 ini mengingatkan saya dan saudara bahwa suatu saat kita akan mengakhiri hidup. Siapapun, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang ada di ruangan ini, ingat firman ini. Suatu saat hidup ini akan berakhir. Ini perlu disadari. Karena itu selama kita hidup, kita lebih serius ikut Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh melayani. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena hidup ini hanya sementara. Orang sana mengatakan hidup ini seperti numpang ngumpi. Yakobus katakan atau Petrus berkata, hidup ini seperti seorang musafir, perantau. Satu saat akan kembali ke negeri asalnya. Saudara dan saya satu saat akan kembali ke negeri asal, di mana Tuhan sudah menyiapkan tempat tinggalmu dan tempat tinggalku. Tentu bukan lagi di Rogo Jambi. Mungkin jasad kita dikubur di Rogo Jambi, jasad kita dikubur di Surabaya, di Tanah Gangsir, atau di kota-kota lain. Tapi pribadi yang sesungguhnya kembali ke tempat tinggal kita. Itu yang dialami oleh Paulus pada saat dia berada dalam penjara di kota Roma. Dia kirim surat kepada anak rohani yang bernama Timotius. Aku sudah berjuang. Aku sudah melayani ke Asia kecil. Aku sudah merintis. Aku sudah buka gereja-gereja. Sehingga berdirilah di Asia kecil gereja yang namanya Galatia, Efesus, Tesalonika, Kolose. Berdirilah gereja yang namanya gereja di Yunani, yaitu gereja Korintus. Berdirilah gereja yang namanya gereja di Roma, di Kekaisaran Roma. Tapi dia sadar kesuksesan dalam pelayanannya pada titik tertentu dia harus berakhir. Dia harus mengakhiri hidupnya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wow, ini luar biasa saudara. Diawali dengan iman, diakhiri hidup juga dengan iman. Nah, ayatnya yang ke-8 tidak hanya sampai di situ nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus katakan, tersedialah mahkota untuk aku. Tapi bukan hanya untukku saja, tapi kepada semua orang yang setia, yang memiliki komitmen kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, setia sampai akhir. Mahkota itu diuntukkan juga kepada kamu, kata Paulus. Aku pasti terima mahkota, tapi kalian juga kalau engkau tetap bertahan sampai akhir, engkau punya keyakinan iman yang konsisten dan komitmen kepada Tuhan, engkau juga dapat
Dan ini yang dimiliki oleh almarhum yang kita panggil namanya Bobo Kitchen 1 tahun yang lalu. Dia seorang anak Tuhan yang latar belakangnya dulu tidak mengenal Tuhan. Ya, ikut kepercayaan keluarga yang dulu-dulu. Tapi setelah dia percaya Tuhan, akhirnya dia minta dibaptis. Setelah dibaptis, wow, dia salah satu anak Tuhan yang komitmen sama Tuhan, komitmen sama gereja, konsisten ibadah. Kalau dia datang ke gereja jam 4:30 itu sudah duduk di bangku, duduk di sini, duduk di depan, dia doa. Dia orang yang memiliki loyalitas kepada gereja itu luar biasa. Dia cinta gereja, dia cinta hamba Tuhan. Kadang-kadang dia bilang, aku dibujuk dengan orang lain, suruh pindah gereja, suruh ikut kegiatan komisi ini, komisi itu, suruh ikut ini, suruh ikut itu. Aku jawab, kata, aku tidak mau. Cukup satu gereja, aku merasa puas. Karena di gereja inilah aku dilahirkan. Di gereja ini aku dibaptis. Di gereja ini aku mengenal Tuhan. Di gereja ini aku mengasihi Tuhan. Aku tidak mau mengkhianati gereja. Aku tidak mau mengkhianati pendetaku. Walaupun di luar sana mungkin ada gereja lebih baik, lah yang katakan lebih rohani, lebih bertumbuh. Pertumbuhan itu bukan karena gereja, pribadiku sendiri dengan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa gak mau pindah? Gak bodoh, semua gereja sama. Aku ke gereja bukan karena gereja selalu melayani aku lebih baik. Aku ke gereja ini bukan karena pendetaku lebih baik. Mungkin pendetaku, gerejaku seringkali melukai aku, menyakiti aku, mengecewakan aku selama sekian lama tahun. Tapi bukan berarti aku harus keluar gereja ini. Aku tetap bertahan sampai akhir. Dan saudara benar, 1 tahun lalu tugasnya almarhumah ini selesai di bumi. Dan sekarang dia sudah dapat mahkota di surga. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setia. Dan semua pendeta bisa menyenangkan saudara semuanya. Mungkin lebih banyak mengecewakanmu, menyakitimu. Gereja ini tidak selama menyenangkan saudara. Yang bisa menyenangkanmu, yang tidak pernah mengecewakanmu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sempurna. Bahkan pengikut Tuhan pun seringkali disakiti oleh Tuhan sendiri. Contoh, kita lihat di dalam Matius 16. Matius 16. Kita baca ayatnya yang ke 21. Dia katakan 21. 16, 21, 22, 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini Petrus ini memberi usulan wujud kasihnya kepada sang guru. Pada waktu Tuhan menceritakan
penderitaannya yang pertama, penyalipannya, kematian, kebangkitannya, sengsaranya, disampaikan kepada ke-12 muridnya. Respon dari Petrus, jangan kau mati, aku tidak rela. Itu kan respon yang positif, respon yang membela sang guru supaya sang guru jangan wafat di kayu salib. Tujuannya baik, usulannya baik, idenya juga bagus, tapi belum tentu idenya Petrus ini, usulan Petrus yang baik, yang notabene membela Tuhan jangan sampai mati di kayu salib, itu setuju dengan hati Tuhan. Ayatnya yang ke-23 berkata begini. Apa kata Tuhan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wow, itu perkataan Tuhan yang luar biasa. Kok iblis? Langsung dikatakan Petrus ini iblis. Apakah Petrus langsung berontak? Terus berkata, aku mulai detik ini aku tidak akan menjadi pengikutmu. Mulai detik ini aku tidak mau jadi rasulmu. Aku akan kembali ke duniaku sebagai nelayan. Tidak. Justru dikatakan iblis setan. Petrus semakin mendekat sama Tuhan, semakin loyal, semakin komitmen sama Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Petrus pasal 5, dia dapat mahkota. Walaupun kadang-kadang diusir, disakiti, dikecewakan oleh Tuhan sendiri yang menyakiti, Tuhan sendiri yang mengecewakan, Tuhan sendiri yang mengusir dia. Tapi Petrus tetap jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dia sadar bahwa itu suara dagingnya. Sayangnya Petrus kepada Tuhan Yesus supaya tidak mati itu kan sayang daging. Keinginan daging, kemauan daging ini kan kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang. Kalau lagi disayangi, ya suka. Kalau lagi kontras, dia tidak suka. Ini kan kedagingan. Tapi Petrus tidak mau. Dia tetap mengikut Tuhan. Bahkan dia menjadi rasul. Di akhir hidupnya dia disalib, kakinya di atas kayu salib. Dia berkata, kalau Tuhanku, Allahku, waktu dia disalib, kepala di atas, kaki di bawah, aku tidak layak. Aku mau supaya tubuhku ini disalib, kepalaku di bawah, kakinya di atas. Mati martir sebagai pengikut Kristus yang setia. Fisiknya hilang, semuanya habis, tapi mahkota kemuliaannya, mahkota kebenaran, mahkota-mahkota yang kekal tetap ada, dia pegang sampai detik ini. Tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun ada orang-orang tidak suka kepada kamu, menghalangi kamu maju, menfitnah kamu, mengadu domba, engkau tetap komitmen sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu, Ku Tidak Takut. Kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kita akan siapkan pujian penyembahan, siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya.
Ku tidak takut sebab Kau
kehidupan, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran. Ayo berjuang. Memang kadang-kadang kita harus bayar harga. Secara daging sakit, seringkali dilukai, direndahkan, dikecewakan, karena engkau jadi pengikut Kristus. Kau tidak usah meresponi mereka berbicara apapun. Kau tetap fokus kepada Yesus. Dialah juru selamatmu, dialah Tuhanmu, dia penebusmu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Tidak ada yang tersisa. Semuanya diberikan secara gratis, dari hidup sampai kepada kematiannya. Dikasih cuma-cuma supaya engkau dan saya memperoleh mahkota, memperoleh hidup kekal. Mahkota yang didebut oleh orang dunia itu mahkota yang fana, yang tidak bisa mereka bawa sampai ke sorga. Tetapi mahkota yang Tuhan janjikan bagi engkau, engkau akan bawa nanti bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran pada saat ini. Roh Kudus tanamkan firman-Mu di hati kami yang paling dalam. Biar kami menjadi anak Tuhan yang dewasa, menjadi anak Tuhan yang memiliki karakter ilahi, karakter yang mengasihi Tuhan, karakter yang mau melayani jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya, karakter yang mau siap direndahkan, dihina, tetapi kami tetap bertahan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai menyampaikan sebagian kecil daripada firman Allah. Saatnya kami juga akan dilengkapi dengan persekutuan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu kepada yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan diurapi Tuhan, boleh maju ke depan siap untuk melayani jemaat dengan hati yang tulus. Haleluya. Sebentar lagi hamba-hambamu akan melayani tubuh dan darahmu untuk kami semua yang hadir. Kuduskan dan layakkan kami. Begitu juga roti dan anggur ini. Secara literal ini tidak ada arti apa-apa, tapi kami menerima, kami makan dengan iman bahwa ini adalah tubuhmu, inilah darahmu, pengorbananmu, yang olehmu lah kami diselamatkan. Olehmu kami tidak hidup dalam penghakiman kekal. Olehmu kami mendapatkan berkat. Oleh sebab itu berkati roti, anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.